Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentu saja di bulan Mei ini semoga sahabat investor diberikan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, hari ini hari Jumat ya sahabat investor, kita akan memberikan informasi ya mengenai saham tentunya, karena video mengenai saham di akun YouTube channel Pelatihan Profit Internasional itu untuk sahamnya ada di hari Selasa dan juga ada di hari Jumat. Nah, jadi untuk sahabat investor semua jangan sampai ketinggalan berita terbaru mengenai saham ya. Dan di hari-hari yang lainnya teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai forex. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini saya di hari Jumat biasanya tidak membahas menu ataupun market update ya mengenai emiten-emiten gitu ya. Namun di hari Jumat ini biasanya saya lebih memberikan informasi ataupun bagaimana cara analisa, memberikan tips dan trik ya untuk para sahabat investor semuanya. Semoga di saat kita belajar ya, saat kita belajar konten di konten kita di hari Jumat, teman-teman bisa belajar dan juga bisa mengaplikasikannya secara langsung dengan praktek. Nah, prakteknya ini hasil dari belajarnya kita di hari Jumat kita terapkan di hari Selasa gitu ya. Jadi sahabat investor semua jangan sampai ketinggalan beberapa video terbaru tentunya dari YouTube kita. Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan ngebahas ya di saat pandemik ini ya. Kita pandemik di Indonesia ini sudah tembus di angka 10.000 ya. Sudah tembus di angka 10.000 yang positif COVID-19, dan ada data juga bahwa informasi di Jakarta ini sudah mulai berkurang jumlahnya. Namun ada tambahan yang cukup banyak di lain wilayah Jakarta. Tentu saja ini berita ini kurang bagus ya sahabat investor gitu kan. Saya berharap dan saya berdoa semoga wabah ini bisa teratasi dan juga vaksin ini sudah bisa ada vaksin ya dan bisa diaplikasikan kepada masyarakat ya supaya untuk mencegah kan, kurang lebih seperti itu. Nah, namun di saat kesedihan itu saya ada berita bagus ya untuk sahabat investor bahwa jumlah investor saham bertambah menjadi 55.932 di saat pandemik COVID-19. Mantap sekali kan? Kenapa bisa jadi banyak gitu? Ini adalah sebuah peluang ataupun sebuah sumber permasalahan baru. Kayaknya ini permasalahannya berat. Olahraga dulu kita. Ya karena ini pembahasannya sangat unik sekali ya dan menarik gitu kan. Investor saham bertambah hampir 56.000. Ini adalah sebuah peluang ataupun menjadi malapetaka ataupun musibah. Bisa yang mana ya? Nah, ingin tahu informasi lebih lanjutnya saya akan menjelaskan di video kali ini. Nah, di layar ini teman-teman bisa baca ya. Saya di sini mendapatkan informasi dari situs Market Business ya. Di sini dengan judul jumlah investor saham bertambah 55.932 saat pasar bergejolak ya. Nah, di sini menjelaskan saat pasar modal bergerak volatil, jumlah investor di pasar saham Indonesia berdasarkan SID Single Investor Identification bertambah 55.932 akun sepanjang kuartal 1 2020. Nah, kuartal 1 ini kan 3 bulan ya sahabat investor. Nah, jadi dari Januari sampai Maret ini bertambah 55.000, hampir 56.000 ya, lumayan sekali ya. Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengungkapkan total SID saham mencapai 1.160.542 per akhir Maret 2020
Jumlah itu meningkat 55.932 atau 4,82% dibandingkan dengan posisi awal di tahun 2020. Hasan mengungkapkan penambahan SID saham terbesar terjadi pada bulan Maret. Nah, terjadi pada bulan Maret 2020 ya sahabat investor. Nih. Tercatat jumlah SID saham bertambah sebanyak 27.783 investor pada periode tersebut. Nah, penambahan SID pada bulan Maret 2020 di tengah pergerakan volatilitas transaksi di bursa kita terlihat malah meningkat signifikan dibandingkan dengan Januari 2020 dan Februari 2020 gitu. Nah, jadi ini berita bagus atau malah menjadi kekhawatiran untuk tentunya investor baru ya sahabat investor. Nah, di sini ada dua pandangan ya. Secara pandangan saya bisa menilai ini ada dua sisi seperti mata uang. Yang pertama, berita bagusnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah melek investasi, sudah mengenal dengan instrumen investasi saham ya. Dengan data tersebut kita bisa menilai bahwa pertambahan ini cukup signifikan, yang artinya bahwa masyarakat sudah bisa ataupun sudah melek yang namanya investasi saham, yaitu dengan cara nabung saham. Namun agak disayangkan, kenapa? Karena kalau kita lihat datanya ini ya, di bulan Maret 2020 saat adanya pandemik gitu ya. Saat ada pandemik berarti ini ada peralihan. Ada peralihan yang tadinya mereka belum punya akun untuk investasi saham, terus tiba-tiba berinvestasi saham ya. Di bulan Maret ini kita dapat informasi bahwa adanya permasalahan ekonomi ya. Dalam arti kata, secara nasional banyak perusahaan-perusahaan yang memphk-kan karyawan. Tentu saja saat PHK ini ada yang dapat pesangon dan juga ada yang tidak kalau yang kontrak. Nah, namun saya khawatir sekali ya untuk para investor baru sebenarnya ya. Saya khawatir, takutnya saat dia punya akun dan dia berinvestasi saham, apalagi saat market sedang seperti ini ya, susah diperkirakan pergerakannya karena memang pandemik ini sangat mengganggu sekali di saham juga. Takutnya yang terjadi adalah para investor baru ini mengalami loss ya, mengalami loss. Dia pasti nabung saham ini inginnya punya bayangan untuk bisa mendapatkan profit, untuk mendapatkan cuan ya kan, untuk mendapatkan penghasilan di saat mereka sedang tidak bekerja. Namun tentu saja minusnya adalah satu, para investor baru ini apakah sudah belajar saham sebelumnya atau belum? Nah, itu dia sahabat investor. Kenapa? Karena satu, saya bisa memberikan informasi atau saran untuk para sahabat investor yang ingin memulai. Pertama, sahabat investor ini kalau ingin berinvestasi di saham, pertama, sahabat investor harus kenali dulu apa itu saham. Yang kedua, harus belajar saham tentunya. Yang ketiga, harus mengenal market. Yang keempat, transaksikan transaksi di saham dengan modal yang kecil atau dengan uang bebas. Dalam arti kata uang bebas ini uang yang di luar kebutuhan pokok sehari-hari dananya. Ya, itu dia. Untuk bisa empat-empatnya ini, insya Allah teman-teman semua bisa ke step selanjutnya. Namun kalau kita lihat datanya dari bulan Maret 2020 ini mengalami peningkatan, kalau para investor baru ini tidak menggunakan 4 yang sudah saya jelaskan tadi, takutnya malah jadi bumerang. Kenapa? Karena sama saja kayak teman-teman semua ini terjun payung dari pesawat namun tidak menggunakan parasut, yang ada jadinya terjun bebas ya. Karena satu, teman-teman semua belum yang investor baru ya, belum mengenal gaya ataupun pergerakan dari
harga saham itu sendiri, apalagi di saat kita lihat ya, indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan, Dow Jones juga sama gitu kan. Terus apalagi adanya info perang dagang, apalagi mengenai masalah Amerika dan Cina ya. Tentu saja ini kalau kita perhatikan juga, setiap informasi seperti ini akan berimbas kepada pergerakan harga saham dari kita ya, di indeks harga saham gabungan kita maupun indeks harga saham gabungan di negara lain. Itu sangat terdampak sekali gitu kan. Apalagi kita sempat ya melihat berita bahwa harga minyak mentah juga mengalami pelemahan. Nah, tentu saja efek dari COVID-19 ini, wabah ini berantai. Nah, gitu dia. Jadi poinnya adalah para investor baru ini sebenarnya dengan jumlah banyak ini peluang atau malah jadi sebaliknya. Jadi saya harap untuk para investor baru yang ingin memulai untuk berinvestasi saham, pastikan teman-teman semua ada di 4 poin ini ya, karena tentu saja COVID ini sangat berdampak sekali terhadap ekonomi kita ya, karena ada pengurangan karyawan, terus perusahaan juga mulai ada beberapa yang tutup, bahkan ada juga yang sempat tidak bisa survive lagi kan. Terus ada juga usaha-usaha retail yang terkena dampak gitu kan. Ya, kita lihat sendiri di lingkungan kita bagaimana kayak macam transportasi, di bidang apalagi jualan gitu kan, retail makanan yang sifatnya memunculkan keramaian, banyak berbagai sektor yang terkena dampaknya. Nah, makanya para investor baru ini dia beralih posisi untuk menjadi seorang investor. Namun tentu saja menjadi seorang investor di saham ini ya bisa dibilang mudah ya tidak mudah, dibilang sulit ya tidak sulit. Namun teman-teman semua ini harus mempunyai 4 poin tersebut, dan 4 poin tambahan dari saya yaitu MAPS ya. MAPS kan adalah artinya peta ya. Namun peta ini kita bisa mengartikan bahwa peta ini kita harus mempunyai arah kemana yang akan kita tuju. Dan dari maps ini kita bisa memecahkan dari kata M, itu adalah metode. Teman-teman semua harus bisa bagaimana menggunakan metode apa yang akan dipakai untuk investasi saham. A-nya adalah analisis. Teman-teman bisa menggunakan analisa dengan teknikal ataupun dengan fundamental. P-nya adalah psikologis ya. Jadi teman-teman semua harus siap dengan psikologis ketika harga sahamnya turun ataupun ketika harga sahamnya naik. Ketika harga sahamnya naik tidak dijual namun akhirnya turun kembali, itu psikologis teman-teman akan terganggu. Apalagi bahwa kalau yang diinvestasikan dananya bukan dana segar, melainkan dana dari hasil pensiunan ataupun pesangon, ataupun dana yang memang jadi dana kebutuhan pokok. Itu sangat mengganggu psikologisnya, yang ada malah menimbulkan permasalahan baru. Dan yang terakhir S adalah strategi. Bagaimana teman-teman semua bisa mempunyai strategi untuk bisa survive di pasar modal. Nah, jadi itu saja yang bisa saya berikan informasi untuk sahabat investor semuanya. Semoga dengan nambahnya investor baru dengan jumlah yang banyak ini, saya berharap semuanya sudah dibekali dengan ilmu. Namun bila tidak dibekali dengan itu semua yang sudah saya jelaskan, ya saya tidak tahu apa jadinya. Ya, semoga kekhawatiran saya ini tidak terjadi ya sahabat investor. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman semua bisa dukung saya dengan cara subscribe video ini, channel ini. Terus silahkan like, komentar, dan juga share untuk video ini bila video ini bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan. I should fuck her in the Benz.